mengundang kepada seluruh keluarga besar wanita syarikat Islam untuk Ketua Mira Manangin Eshud, Sekretaris Risi Sari Sugeha Esbar Apoteker. Selanjutnya Dewan Pembina Selviana Pobela SPD Fauzia Detu Rosni Syarikat Islam. Masa jihad 2023-2027, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan Provinsi Sulawesi Utara. Haza Zuria Tanjung Bawel. Kia Bambuena, Sekretaris Sri Paputungan Eshud, anggota Patricia Mooduto SKM. Tembelah Mengondo, saya sapa dengan hormat Bapak Zulham Manggabarani SESH. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini juga mencalonkan diri. Saya tidak mau bercerita tentang sejarah Syarikat Islam. Pada saat dalam perjalanan sejarah Syarikat Islam di Kabupaten Bolang Mongondo, kita sudah tahu bersama banyak pejuang-pejuang Syarikat Islam Bolang Mongondo. Ada Pak Adolf Dampe, ya, Pak Zakaria, itu akan dikupas setajam mungkin oleh Presiden Lachnatan Vijaya. Tepuk tangan buat Pak Presiden kita. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, bahwa hari ini adalah sejarah buat DPC Kabupaten Bolang Mongondo yang dilantik oleh Presiden Lachnatan Vijaya. Ya, tidak ada sejarah di Indonesia DPC dilantik oleh seorang Presiden Lachnatan Vijaya. Biasanya saya yang lantik. Ini sejarah. Bukan cuma di Sulawesi Utara, tapi di seluruh Indonesia. Bahwa DPC satu-satunya, ada berapa tadi maaf, ada 3 DPC yang dilantik. Yang dilantik langsung oleh Presiden Lachnatan Vijaya, Dewan Pimpinan Pusat. Bayangkan ibarat bupati dilantik oleh presiden, seperti itu ibarat. Ya. Kalau bupati biasanya dilantik oleh Pak Gubernur, ya. Tapi bupati dilantik oleh presiden, dan itu sejarah. Nah, tadi diam tuh ibu-ibu, bapak-bapak. Ini Syarikat Islam di Bolang Mongondo ini membuat sejarah berulang-ulang kali. Kenapa harus dilaksanakan di sini? Saya sadar itu, selaku ketua wilayah menyadari bahwa Bolang Mongondo adalah basis Syarikat Islam di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kenapa saya harus memilih wakil? Maaf, saya harus memilih sekretaris wilayah Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Utara adalah orang Bolong. Karena saya bilang tadi, saya sadar, saya memahami bahwa basis Syarikat Islam adalah di Bolang Mongondo. Ini Pak Hamdi Gugule, ya. Deretan wakil ketua adalah orang Bolang Mongondo. Ini sejarah di kepengurusan wilayah Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Utara. Bayangkan, sejarah membuktikan ketua cabang Syarikat Islam Kota Manado dipegang oleh seorang yang namanya Dr. Ridwan Iwan Lasabuda, yang notabene adalah orang Bolang Mongondo. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa saya harus mengangkat Bolang Mongondo? Karena Bolang Mongondo adalah sejarah dan basis Syarikat Islam di Provinsi Sulawesi Utara. Mudah-mudahan Ibu Yasti, Pak Leksi,
ya akan memberikan kontribusi positif buat daerah Bolang Mongondo Raya di kancah nasional. Pak Abi Takalamingan, orang Sanger tapi lahir di Bolmong, sama dengan saya. Sejarah membuktikan, ya sejarah membuktikan. Tahun 1966, kampung saya yang namanya Kendah sama Talawit sama dengan kampungnya Pak Abid, ya. Pada saat gunung meletus, larinya kemana? Bukan lari ke Minahasa, bukan lari ke Gorontalo, tapi larinya ke Bolang Mongondo. Namanya Desa Lola. Itu keluarga besar saya, ya. Satu lagi Maelang kalau tidak salah. Terus itu adalah basis Syarikat Islam yang orang Sanger ada di situ banyak sekali. Termasuk keluarga saya ada di situ. Datangnya dari satu kampung yang namanya Kendaha. Nah ini sejarah Ibu Yasti, ya. Ya. Saudara Aulia Tahkim Cokro Aminoto, mana itu? Ya. Ini cicitnya Haji Omar Said Cokro Aminoto di Syarikat Islam adalah Wakil Presiden bidang organisasi. Saya sungguh sangat berbahagia sampai juga di tanah Bolang Mongondo Raya. Sudah lama saya bercita-cita di sini karena dalam sejarah Syarikat Islam Bolang Mongondo ini adalah daerah yang spesial bagi SI. Tahun 1916 SI di Jawa di bawah pimpinan Cokro Aminoto mengirim misi ke Bolang Mongondo yang diutusnya adalah Allah Yarham Makmur Lubis. Makmur Lubis inilah yang memperkenalkan Syarikat Islam di Bolang Mongondo dan merekrut banyak tokoh, dan salah satu tokoh yang sangat luar biasa adalah Adam Pedolot. Allah yarham. Apa yang dibawa oleh SI di sini adalah kesadaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesadaran politik, kesadaran untuk mandiri sebagai bangsa, dan kesadaran agar umat Islam bangkit. Tiga itu. Di Bolang Mongondo ini baru ada pendidikan di sini 1911. Ya. Ya 1911 itu pendidikan hanya ditujukan kepada para kaum bangsawan. Tapi oleh Raja Bolang Mongondo 1920 seluruh rakyat bisa mengikuti pendidikan. Tetapi pendidikannya itu pendidikan yang dibawa oleh Zending, ya, Nasrani. Tidak ada pendidikan nasional dan Islam. Karena itu Pak Adam Pedolot meminta izin kepada penguasa Belanda yang ada di Manado untuk membuka juga sekolah SI di sini, tapi tidak diizinkan. Dan beliau berangkat ke Batavia meminta izin untuk mendirikan sekolah Syarikat Islam di sini. Dan itulah lahir apa yang disebut dengan Badan Pengelola Pendidikan Islam BPPI yang ada di Bolang Mongondo. Dan yang luar biasa, hampir di seluruh tanah Bolang Mongondo ini
didirikan sekolah-sekolah syarikat Islam. Dan setiap desa dibentuk koperasi. Yang kalau kita baca sejarah, nama koperasinya adalah Hajanatullah. Di setiap desa. Sehingga karena perjuangan dan pergerakan para pendahulu itulah yang membekas, yang melekat sampai pada saat sekarang ini di tanah Bolang Mongondo. Basisnya Syarikat Islam di Sulawesi Utara adalah ada di Bolang Mongondo. Banyak tokoh-tokoh yang lahir dari sini karena pendidikan yang dilaksanakan oleh Syarikat Islam. Tadi disebutkan ada tanah lebih 20 hektar warisan dari orang tua kita yang lalu, karena mereka betul-betul berusaha mendirikan koperasi, membeli tanah dan mewakafkan tanahnya untuk kegiatan dan pergerakan Syarikat Islam. Luar biasa. Saudara, tadi saya sungguh merasa bangga memperhatikan dan menyaksikan pengurus yang sangat luar biasa. Dalam janji pengurus akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan ikhlas. Seperti halnya saya di SI dan juga pengurus yang lain. Tidak ada eselon, tidak ada gaji, tidak ada apa-apa, tapi kemana-mana mau untuk mengurus Syarikat Islam karena dasar tulus dan ikhlas. Saudara juga begitu. Ada yang kepala dinas, ada yang pegawai negeri, dan berbagai macam pekerjaan mau menjadi pengurus Syarikat Islam. Saya yakin, seyakin-yakinnya, saudara adalah tulus dan ikhlas. Tulus itu dan keikhlasan itu memancarkan suasana kerja yang tidak pernah menuntut apa-apa kecuali hanya karena Allah. Billahi fisabilil haq, karena jalan Allah, jalan kebenaran. Memancarkan karisma, memancarkan kebaikan, memancarkan yang orang hormat kepada kita karena kita tulus dan ikhlas itu. Kemudian juga tadi dalam masyarakat Islam maju terus, pantang mundur. Itulah membuat kita survive. Tapi jangan sampai, jangan pernah tidak pernah maju tapi tidak mau mundur. Itu juga masalah. Maju terus, pantang mundur. Tidak pernah maju, tidak mau mundur atau pantang mundur. Saya kritik di mana-mana. Banyak yang dulu begitu. Esinya nggak jalan-jalan, tapi pantang mundur. Akhirnya di beberapa daerah saya mundurkan. Kalau enggak, tidak maju terus. Ada banyak. Karena maunya menjabat terus saja, tapi tidak ada kegiatan apa-apa dan tidak pernah maju. Saudara sekalian, itulah harapan saya yang pokok kepada saudara-saudara saya yang baru saya dilantik sebagai pengurus Syarikat Islam. Kemudian yang kedua, ya, kita mengingat-ingat apa menjadi warisan masa lalu, apa yang sudah pernah dikerjakan oleh para orang tua kita pada masa yang lalu, yang sekarang ini warisan sangat luar biasa sampai kepada kita saat sekarang ini. Kita juga harus berpikir tentang ke depan, apa yang kita wariskan untuk generasi dan anak cucu kita yang akan datang. Apakah sanggup kita memberikan tanah 50 hektar lagi untuk warisan kita pada generasi yang akan datang? Seperti halnya para orang tua kita mewarisi Syarikat Islam yang sangat luar biasa. Saya selalu cerita, saya selalu sampaikan Syarikat Islam, jangan kita hanya bercerita tentang masa lalu,
tidak pernah kita berpikir tentang masa depan dan bagaimana membesarkan masyarakat Islam pada masa yang akan datang. Kalau terus kita bercerita masa lalu, maka SI ini benar-benar sudah sangat tua. Karena orang bercerita masa lalu itu orang tua. Ya. Misalnya, kalau saya dulu tuh begini, apa yang saya lakukan begini. Kalau itu dia sudah mulai tua. Dan kalau terus bercerita tentang masa lalu, itu sudah sangat tua. Tapi orang yang muda, walaupun umurnya sangat tua, tapi dia selalu bercerita tentang bagaimana masa depan. Karena itu saya ingin membuat Syarikat Islam ini tidak menjadi organisasi yang tua, tetapi organisasi yang muda, terus fresh, karena selalu berpikir tentang masa depan. Ini luar biasa. 16 Oktober 1905 adalah hari lahir Syarikat Islam. 118 tahun. Organisasi yang tertua di Indonesia. Saya tidak mau mengistilahkan organisasi yang tertua, nanti organisasinya tua betul. Tapi organisasi yang paling awal lahir di Indonesia. Kalau bicara partai politik juga, PSII yang dimulai dari Partai Syarikat Hindia Timur, kemudian menjadi Partai Syarikat Islam, itulah partai Islam pertama yang ada dalam sejarah peradaban Islam. Jadi SI selalu memulai dan selalu mengawali. Partainya pertama, organisasinya pertama. Disinilah tempat dikadernya Soekarno, di sini tempat dikadernya Abdul Muiz, di sini tempat lahirnya Agus Salim, di sini juga tempat lahirnya pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kan Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah ketua SI Afdelin Mekah 1914-1918, balik ke Indonesia, ke Hindia Belanda, menjadi aktivis SI dan mendirikan apa yang disebut dengan Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar ini adalah kebangkitan pedagang muslim atau SDI-nya di Surabaya. Itu 1919. Dan sampai waktu saat mau mendirikan NU, lapor kepada Mbah Hashim. Ketika tokoh-tokoh ulama tradisional mau mengirimkan utusannya ke Saudi, karena Raja Saudi pada saat itu menghabisi tempat-tempat bangunan-bangunan peninggalan Rasulullah yang sangat dihormati. Ya. Dirilah apa yang disebut dengan Komisi Hejaz atau Komite Hejaz, himpunan tradisional. Itulah cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama pada 1926 yang disponsori, dimotori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan diayomi oleh Mbah Hashim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Minta izin kepada Cokro dulu, kata Mbah Hashim. Orang yang sangat kita hormati, senior dalam bidang organisasi dan politik saya dihormati, dan ketika sudah ada persetujuan dari Cokro, barulah Komite Hijaz didirikan dan melahirkan Nahdlatul Ulama. Begitu juga di Muhammadiyah. Pada Kongres Nasional Syarikat Islam yang kedua, Natiko II, Syarikat Islami Batavia 1917 mengangkat Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai Ketua Dewan Pusat dan Cokro sebagai Presiden Lasnah Tanfisiyah. Sehingga sampai tahun 1924 seluruh anggota Muhammadiyah adalah otomatis menjadi anggota Syarikat Islam. Jadi genealogis seluruh ormas Islam di Indonesia adalah dari SI. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, PUI dan lain sebagainya adalah sumbernya dari ibu kandung yang sama, yaitu Syarikat Islam.
Saudara, begitu sangat luar biasa jasa kita. Sekarang saya bertanya, atau kita bertanya, apa bisa kita seperti itu, sebesar dan sehebat para tokoh yang lalu, yang melahirkan banyak sekali pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh bangsa, pahlawan nasional yang sangat luar biasa, paling tidak di ukuran Sulawesi Utara dan Bolang Mangunlo. Saudara yang saya cintai, lama sekali Serikat Islam itu terendam di bawah lumpur. 30-an tahun tidak terkelola dengan baik. Tidak ada aktivitas yang begitu sangat meyakinkan, yang memperluas semangat kirah dan memperluas keanggotaan dari Serikat Islam. Tapi saudara sekalian, sejak tahun 2010, 2015 Kongres Serikat Islam ke-40 di Bandung, kita ingin menaikkan kembali, mengangkat kembali batang emas yang terendam ke atas permukaan. Saya ingin menaikkan dan mengangkat kembali Syarikat Islam yang sudah lama vakum menjadi organisasi yang hebat dan dihormati. Tidak mudah. Pengalaman saya sejak 2016, sudah 7 tahun sampai saat sekarang ini, tidak mudah. Sekolah-sekolah banyak yang terambil oleh orang lain, bahkan organisasi yang lain, bahkan banyak yang dihibahkan kepada negara menjadi sekolah-sekolah negara, sekolah negeri di banyak daerah, bukan saja Sulawesi Utara. Banyak universitas yang dikelola, yang tadinya pengurusnya ditunjuk oleh organisasi untuk membentuk yayasan dan mengurus sekolah, sampai sekarang anak cucunya menganggap bahwa sekolah-sekolah itu adalah sekolah milik bapak dan kakeknya, tidak mau diserahkan kepada Syarikat Islam. Banyak, bukan 1-2, termasuk beberapa universitas yang bagus. Ada kita punya Universitas Cokro di Palopo, mahasiswanya ada 12.000 orang. Ada Universitas Cokro di Makassar, mahasiswanya tinggal berapa? Tidak sampai 1.000 orang. Ada Universitas Cokro di Yogyakarta. Dan semua itu ketika saya masuk bermasalah. Belum lagi SMA, SMK, MI, MA di seluruh Indonesia, karena tanpa manajemen yang baik, tanpa tata kelola yang baik, maka ini lepas satu persatu. Karena itu saya sekalian, yang pertama saya lakukan adalah melakukan konsolidasi organisasi. Ini penting. Konsolidasi organisasi, menata kembali organisasi. Ketika saya masuk di SI menjadi ketua umum, tidak ada tanya, benar tidak ada tanya. Saya bongkar lagi. Kemudian belum terdaftar di negara, terdaftarnya hanya dengan akte tahun 1912 di Solo, tapi hilang itu akte, sehingga sampai saya masuk belum berbadan hukum. Saya urus badan hukumnya tahun 2016 dan ada badan hukumnya Perkumpulan Syarikat Islam. Saudara sekalian, kita terlalu lama asik dalam bidang politik, ya. Jadi PSII, kemudian mendirikan partai P3 dengan fusi tahun 73, seluruh kekuatan pengurus dan personel SI masuk memperkuat P3 pada saat itu, dan tidak ada yang mengurus organisasi ini, agak terbengkalai.
Dan ketika Golkar masuk, semua juga beramai-ramai di Golkar, tidak ada yang ngurus organisasi ini. Dan itulah yang kita rasakan dampaknya sampai saat sekarang. Oleh karena itu, ketika Kongres 40 tahun 2015, kita memastikan bahwa SI mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik. Ayo kita mengurus syarikat Islam. Boleh aktif di P3, boleh aktif di PKS, boleh aktif di PDIP, boleh aktif di mana-mana, asal membawa misi, akhlak, etik orang syarikat Islam. Dia harus seperti obor. Kalau masuk di partai politik, dia membawa etika politik yang berakhlak, yang berdasarkan tuntunan agama. Nah, itu kan tujuan syarikat Islam. Maksud dan tujuan syarikat Islam itu adalah menjalankan Islam seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya agar tercipta masyarakat Islami. Jadi itu. Jadi mulai organisasi, kita masuk di wadah partai politik manapun, termasuk menjadi anggota DPD, tapi harus tetap membawa nama syarikat Islam dan etika politik Islam. Jangan syarikat Islam hanya dipakai untuk memenangkan dalam pemilu, itu jadi masalah. Ya. Jadi masuk ke situ, membantu perkembangan syarikat Islam, membantu pendidikan SI, membantu pergerakan SI, dan membantu apapun untuk syarikat Islam, sehingga namakan ini politik yang menggarami. Tapi secara formal tidak menjadi partai politik dan tidak berafiliasi dalam satu partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Itu kebijakan SI dalam bidang politik dan siasat. Tadi yang pertama, kebijakan SI dalam bidang konsolidasi organisasi. Saudara-saudara sekalian, karena lama kita vakum, pendidikan kita agak terbengkalai, kegiatan dakwah juga kita agak terbengkalai, ya. Maka saat itu di Dewan Pimpinan Pusat, SI masa depan itu kita bangun seperti apa? SI tahun 2045 itu akan menjadi apa? Saya katakan SI 2045 harus sejajar dengan organisasi Nahdlatul Ulama maupun organisasi NU. Bukan dengan jumlah massa seperti masanya NU. Bukan juga menyaingi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang saat ini lebih dari 160 universitas dimiliki oleh Muhammadiyah seluruh Indonesia. Tidak juga seperti itu. Di mana? Kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Adam Pedolak. Membangun gerakan ekonomi, membangun koperasi di desa-desa. Memperkuat wirausaha dan kegiatan ekonomi. Itulah DNA-nya syarikat Islam. Itulah hakikatnya syarikat Islam, karena berdiri dengan latar belakang penguasaan ekonomi dari orang Eropa, orang Cina, sehingga membentuk apa yang dinamakan dengan Syarikat Dagang Islam. Menaikkan harkat martabat ekonomi kaum pribumi dan umat Islam. Didirikanlah SDI itu. Kemudian masuklah Cokro, memperluas wilayah perjuangan tidak semata-mata dagang dan ekonomi, tapi juga wilayah sosial dan politik. Tapi DNA-nya adalah dagang. Karena itu dalam Kongres Nasional ke-41 di Surakarta 2 tahun yang lalu, kita mengambil tema kembali ke Laweyan. Kembali ke Laweyan adalah kembali kepada semangat awal berdirinya Syarikat Islam, adalah memajukan
dagang, dan ekonomi. Lalu di mana samanya dengan ormas yang lain? Saya berharap nanti di pasar-pasar itu toko-tokonya orang SI. Pabrik-pabriknya orang SI. Yang menguasai perdagangan orang SI. Kalau orang mau berpolitik, minta sumbangan kepada orang-orang SI, tidak kepada orang lain. Orang SI tidak bisa disogok dengan harga 100.000 karena dia memiliki kemandirian ekonomi. Dia punya uang karena dagang dan usahanya. Sehingga dengan demikian, tujuan politik menjadi sangat mudah dengan kita menguasai ekonomi. Dengan sangat mudah. Sekarang ini ada orang sangat berkuasa di politik karena menguasai ekonomi. Tiga orang super kaya di Indonesia sama dengan harta 100 juta penduduk Indonesia. Ada sekarang ini nyata. Lalu yang 3 orang itulah semua capres dan partai politik minta sumbangan. Lalu setelah berkuasa, tangannya digerakkan oleh mereka dalam membuat kebijakan. 3 orang mengatur negara. Ini masalah besar bagi umat. Ini masalah besar bagi bangsa. Tapi ketika 3 orang itu rusak usahanya, macet kreditnya, rusaklah Indonesia juga. Kan ini menguasai sangat banyak. Dan itulah yang terjadi tahun 98. Tahun 98 terjadi karena beberapa pengusaha sulit mengembalikan uang, membayar usahanya, macet. Maka macet juga Indonesia. Dan kalau ini dibiarkan, maka macet pula Indonesia. Karena itu mari SI memelopori pembangunan dan penguatan ekonomi umat. Itulah yang secara singkat di mana-mana saya katakan sebagai kita fokus pada dakwah ekonomi. Sehingga pada saatnya kemanapun orang SI mereka adalah muzaki, mereka pembayar zakat, bukan meminta zakat. Ini dakwah Islam masuk Indonesia. Para pedagang masuk ke desa-desa, dia melakukan dakwah, dia punya toko di situ, rame-rame lah orang minta sumbangan karena miskin, masuk Islam dia. Sekarang apa yang terjadi di Jawa? Ya. Para misionaris masuk ke desa-desa daerah miskin di Jawa, dikasih sumbangan macam-macam, keluarlah dia dari agamanya. Siapa yang salah? Bukan salah mereka, tapi salah kita membangun umat. Ini kewajiban tanggung jawab SI ke depan. Saudara, inilah masalah kita, masalah Indonesia, masalah umat, dan SI harus mengambil peran ini. Karena itu saya berharap betul SI di seluruh Indonesia membangun dakwah ekonomi. Mari kita gelorakan semangat wirausaha, semangat kemandirian, semangat yang membebaskan, semangat yang tidak meminta-minta, tapi semangat orang-orang bebas. Itulah sebabnya dalam program asas itu setelah keadilan ekonomi. Jadi pertama persatuan umat, kemudian yang kedua national friendship, kemerdekaan nasional atau kemerdekaan umat. Yang ketiga adalah membangun pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah. Yang kelima adalah membangun keadilan ekonomi. Yang kelima adalah persamaan hak. Karena tidak ada keadilan dan persamaan hak tanpa keadilan ekonomi. Di mana ada persamaan hak dengan tidak ada keadilan ekonomi? Kalau keadilan ekonomi dikuasai kelompok tertentu, tidak ada keadilan, tidak ada persamaan hak. Karena itu kita masih panjang amanat untuk menjalankan program asas, yaitu membangun keadaan ekonomi untuk mencapai persamaan hak yang pada akhirnya mencapai apa yang disebut dengan kemerdekaan
sejati. Hafal kita ini kemerdekaan sejati, hafal. Lalu apa landasannya, apa sandarannya, sehingga kita maju terus, tidak pernah gentar dengan trilogi yang namanya sebersih-bersih tauhid. Kita yakin Allah akan memberikan pertolongan. Dengan bayat kita berjanji bahwa saatnya kita akan mencapai tujuan dicita-citakan. Dengan bayat kita berjanji baik kepada Allah maupun cita-cita ke depan, kita akan mendapatkan pertolongan Allah karena sebersih-bersih tauhid. Jadi itu resmi, tidak pernah takut, karena Allah bersama kita, Allah di belakang kita, Allah depan kita, Allah tempat kita kembali, Allah tempat kita minta petunjuk dan pertolongan, dan segalanya setelah kita berjuang keras, apapun kita hadapi, kita mengharap pertolongan Allah. Pasti ya, dengan komitmen bayat kita akan bisa mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, kalau maju tidak seperti orang maju terus tembok di depan ditabrak, ya luka. Tapi gimana cara yang melewati tembok itu? Itulah setinggi-tinggi ilmu pengetahuan. Kita pakai ilmu. Kita berjuang secara sistemik, sistematis dengan ilmu. Tidak hanya nabrak. Karena itu setinggi-tinggi ilmu, itu modal. Kemudian berpandai-pandailah dalam berpolitik, bersiasat. Jadi pandai-pandai politik itu jangan diartikan sebagai sepandai-pandai mencurang yang lain sehingga kita menang. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Pandai-pandailah bersiasat. Badai apapun tetap bisa kita lewati dengan pandai bersiasat. Amin. Ya. Saudara sekalian, itulah beberapa hal yang menjadi harapan saya. Saya berharap dengan jumlah pengurus yang luar biasa, dengan kualitas pengurus yang luar biasa yang tadi baru saya dilantik, akan mengembalikan kejayaan ESI di Bolang Mongondo. Mengembalikan kejayaan ESI di Sulawesi Utara. Dan seluruh dunia sekarang luar biasa. Saya bangga. Kalau dulu saya buka Google, tidak ada ESI. Sekarang ini kita buka Google, itu keluar ESI, itu luar biasa. Nah ada, waktu 2015 saya buka, dicek in organisasi, nah ada di Google. Google aja nggak kenal, gimana orang lain? Kalau zaman sekarang kalau nggak dikenal sama Mbah Google, nah orangnya tinggal di gunung tuh. Jangan sampai kita jadi orang gunung betul tidak dikenal, tapi kita menjadi orang kota dikenal. Jadi sekarang ini kalau kita buka SI dengan berbagai kegiatan yang sangat luar biasa. Ngapain terjadi? Kegiatannya banyak sekali itu sekalian. Sekarang organisasi sayap PSI itu wanita Serikat Islam itu maju di mana-mana. Ini hari ini Profesor Valina Singka Subekti ada di Kalimantan Timur, juga melantik sampai di Kutai Timur, muta seluruh Indonesia. Begitu juga di Gerakan Tani Serikat Islam, sudah ada 27 provinsi, dan di Kalimantan Selatan membangun kebun kopi sudah dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lain dengan membangun perkebunan kopi yang diawali oleh orang SI. Semangat sekali karena ternyata basicnya adalah aktivis. Iya, selanjutnya berkenan Mbak. Izin 1, 2, 3.